Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa sadaqur rasul karim wa ana dzalika minas syahidin wasyakirin. Puji syukur kehadirat Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya memperkenalkan diri. Saya Saiful Alam, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hidayah, dan ini adalah santri saya, namanya Ubaidillah, dan ini namanya Daniel. Alhamdulillah, kedua santri saya ini adalah mereka yang dititipkan, yang awalnya dari non-muslim, mu'alaf, dan alhamdulillah sekarang beliau kedua anak ini sudah hafiz 2 sampai 5 juz. 5 juz, kakaknya 5 juz, juga adiknya dibimbing oleh para staf pengajar di Pondok Pesantren Darul Hidayah ini. Sebelum kami menyampaikan perihal kedua santri saya ingin cerita profil Pondok Pesantren Darul Hidayah. Bahwa Darul Hidayah ini di bawah naungan Yayasan Darul Hidayah. Yayasan Darul Hidayah Bogor memiliki kelembagaan, ada lembaga PAUD Marwah, ada Diniyah Darul Hidayah, ada SDIT Darul Hidayah, SMPIT Darul Hidayah, SMKIT Farmasi Darul Hidayah, dan Majelis Taklim Darul Hidayah, dan Pondok Pesantren. Ketujuh kelembagaan ini alhamdulillah dibentuk mulai dari tahun 2010, bertahap demi bertahap, dan semua sudah berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam pondok pesantren ini kami mengajak kepada para jamaah sekalian bahwa pentingnya agama itu diawali dari kecintaan kita kepada Al-Quran. Alhamdulillah kami menanamkan di sini ada SD Tahfidz Darul Hidayah. Jadi anak-anak SD itu dikenalkan dengan Al-Quran, sehingga mereka sudah mulai menghafalkan Al-Quran dari semenjak SD itu. Dan minimal ketika mereka mau melanjutkan ke SMP atau ke SMK dan dia tidak pesantren, tapi karena awal dia sudah bisa menghafal Al-Quran, maka minimal dia bisa menjadi seorang imam-imam di masjid. Yang kedua, kami memperkenalkan ini santri saya, dibina, diajarkan di Pondok Pesantren Darul Hidayah sampai alhamdulillah sekarang sudah sampai hafal 5 juz. Ini tentunya kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sebetulnya ketika santri sudah mau, ketika anak sudah mau mondok aja, itu adalah anugerah yang terbesar. Apalagi kalau sudah sampai mendapatkan 5 juz. Jangan pernah menangis, jangan pernah bermimpi. Seorang orang tua, jika anak-anak penghafal Quran itu sudah sampai berapa juz, insya Allah anak itu kelak akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Dia akan menggendeng. Anak-anak yang hafal Quran itu akan membawa 70 orang-orang yang emang dipastikan masuk neraka untuk diboyong untuk masuk surga. Karena seorang penghafal Quran bukan hanya dia saja yang akan melenggang masuk surga, tetapi pastinya orang tuanya, ibunya, kakaknya, adik-adiknya akan ikut serta dibawa ke surganya oleh seorang penghafal Quran.
Oleh karena itu, mari kita bumikan Al-Quran, kita hidupkan Al-Quran, kita munculkan Al-Quran di dalam hati kita. Kita hafalkan Quran, kita kaji Al-Quran, dan kita hidup bersama Al-Quran. Insya Allah Pondok Pesantren Darul Hidayah ini akan membina, mendampingi anak-anak penghafal Quran, dan juga kajian-kajian kitab kuningnya, kajian kitab fikihnya, kitab tasawufnya, kitab akhlaknya. Kita mengkaji di sini bukan hanya anak-anak menghafal Quran, tetapi juga bermental akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang diharapkan. Terus bagaimana menurut Ubaidillah ketika mondok di sini, ketika menghafal, apakah mudah atau sulit ketika menghafal itu? Alhamdulillah waktu saya pertama mondok, alhamdulillah senang, dan waktu soal menghafalnya emang awalnya susah, tapi lama-lama alhamdulillah dimudahkan ya, karena emang kita selalu berdoa, ada istighosah, ada qiyamul lail, terus kita juga melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis, Yaumul Bid, dan karena dibukanya hati kita itu pendekatan spiritual kita kepada Allah, akhirnya Allah memudahkan untuk menghafal Quran, begitu ya. Dan gimana Daniel ketika awal menghafalnya untuk Daniel? Pertama kali menghafal ya memang itu agak susah, mas itu makin kesininya udah juga Dimudahkan gitunya. Karena emang hadirin sekalian, menghafal itu pada dasarnya mudah ketika kita sudah ketemu jalannya. Jadi ketika anak ini awal-awalnya itu belum tahu cara, metode bagaimana, dan waktu tentunya yang kita sediakan, kita biasa untuk menghafal itu ada untuk malam itu murojaah, mereka untuk mengulang dan cari hafalan juga. Terus untuk waktu pagi itu stor hafalan. Terus jam 8 itu sabak. Sabak itu mengulang hafalannya, dan sabki sampai anak-anak untuk mencari hafalan di waktu-waktu sholat. Jadi sehingga pendapatan hafalan itu distorkan pagi hari bisa sampai ada yang Ubed satu halaman berapa? Saya satu halaman komputer. Satu halaman store berarti satu halaman itu 2 kaca. Satu halaman 2 kaca, dan itu bisa disetorkan. Ada kalau Daniel berapa kali? Berapa halaman? Sama satu halaman. Jadi satu halaman itu 2 kaca, kiri kanan, bisa disetorkan. Kadangkala emang satu ayat aja sudah susah untuk menghafal store gitu. Tapi karena sudah terbiasa dari awal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, sampai akhirnya bisa menyetorkan sampai 10 ayat, sampai 15 ayat. Kebahagiaan bagi seorang tua yang tadi disampaikan bahwa ketika anak mau mondok saja itu adalah sebuah hadiah yang sangat luar biasa. Apalagi sampai anak bisa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan tentunya ketika anak di mondok itu, keberkahan harta yang dimiliki, misalkan Allah akan mudahkan hartanya di rumah, usahanya dimudahkan, rizkinya dimudahkan, masalah-masalah yang krusial, yang sulit untuk dipecahkan, ketika anak mondok itu akan dimudahkan oleh Allah. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa maka akan dimudahkan segala urusannya, dan dia akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Setiap kita punya kesempatan itu, apalagi kalau sudah kita bisa menitipkan anak-anak kita ke pondok pesantren, tentunya anak-anak kita adalah investasi kita masa depan. Anak-anak kita itu adalah harapan masa depan, yang kalaupun misalkan nauzubillah kita itu celaka, tapi ada anak-anak kita yang sudah terbentuk menjadi anak-anak soleh. Ada satu kisah bahwa ketika ada seorang yang durhaka, dia masuk ke dalam kubur dengan lumpuran dosa. Ketika dia melahirkan anak-anak yang soleh-soleha, sampai ketika itu dimohon ampun kepada Allah untuk diampuni dosanya, maka ketika dia keluar dari kuburnya, terampuni dosa-dosanya. Maka berbahagialah setiap orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada orang tua. Demikian kami dari Pondok Pesantren Darul Hidayah
Mohon banyak terima kasih yang sangat sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya dan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Qanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ubaidullah. Saya mondok di Yayasan Darul Hidayah. Umur saya 16 tahun. Kegiatan saya di pondok itu seperti menghafal Quran, menyetor hafalan Quran, dan mengaji kitab. Alhamdulillah, udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Selama 3 tahun itu mondok? Iya, mondok. Lantas apa yang mendasari Ubaidillah itu masuk Islam gitu? Sebenarnya itu saya melihat ibu saya setelah menjadi muslim, ibu saya menjadi lebih taat, banyak perubahan yang baik dalam ibu saya yang bikin saya jadi seperti ini. Iya. Ibunya mu'alaf berarti ya? Sama? Iya. Ada proses nggak masuk Islam itu? Proses ketika dulu kan Kristen ya? Iya, dulu Kristen. Kristen. Sering ke gereja atau gimana? Sejak ibu saya pisah dari ayah saya, udah nggak pernah lagi ke gereja. Cuman ya agamanya. Apa yang diingat waktu ke gereja? Yang diingat waktu ke gereja yang saya lakukan. Ya kayak mendengar kayak semacam khutbah gitu dari pendeta. Kadang kalau ada acara kayak nyanyi gitu kayak waktunya. Terus hubungan sama keluarga, nenek, misalkan opa atau oma atau bude gitu ya. Ubaidillah punya pengalaman nggak, misalkan dijauhi atau apa gitu? Kalau dijauhin sih enggak, ya malah kayak mau ditarik lagi. Ditarik lagi ke agama yang sebelumnya, agama Kristen. Bagaimana cara menariknya maksudnya? Diajaknya gimana? Ya waktu itu kayak diajak-ajak gimana ya, kayak ditanya-tanya gitu, mau nggak? Ya saya mau. Ditanyanya seperti apa? Ya gimana, mau ikut nggak sama papa gitu. Agama sama papahnya. Iya. Agama yang lama. Kegiatannya coba secara detail, Mas Ubaidillah, kegiatan di sini tuh dijelaskan. Bismillah. Bangun jam 3. Setelah itu sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud dan sebagainya. Setelah itu jam setengah 5 sholat subuh berjamaah, sambil nunggu waktu qomat mengaji Quran. Setelah itu sholat jamaah. Setelah sholat berjamaah mendengar abi kiai ngaji kitab hadis. Setelah itu membaca kitab Irzi kayak Yasinan gitu, membaca Yasinan. Setelah itu setor Quran, hafalan Quran. Quran itu sudah hafal berapa ini? Ayat atau surat atau juz? Alhamdulillah saya udah hafal 5 juz. Mudah ya? Alhamdulillah. Kalau waktu di agama yang lama hafal Alkitab nggak? Iya, dulu disuruh hafal. Tapi hafal nggak? Sekarang mau udah lupa. Nggak mudahan menghafal Al-Quran atau Alkitab? Mudah menghafal Quran sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Lesmana. Umur saya 13 tahun. Sekarang saya mondok di
Pondok Pesantren Darul Hidayah. Sekolahnya juga di SDIT Tahfidz Darul Hidayah. Berapa usianya? 13 tahun. 13. Kenapa masuk Islam? Apa ikut kakak, ikut ibu atau gimana? Ya itu karena ikut ibu. Daniel sekarang hafal berapa surat? Hafal ini udah 5 juz. 5 juz juga. Bagaimana perasaannya ketika sudah mondok di sini? Oh, mondok sini, alhamdulillah senang bisa itu belajar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, terima kasih Karena telah memberikan jalan untuk kami agar bisa mondok dan untuk mencari ilmu di sini. Kami sangat senang, Mama Ridho, kami belajar ilmu di sini.